Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qodir mengunjungi rumah Santi di Karawang, Jawa Barat. Setibanya di rumah Santi Nurwatun Zana, salah seorang purna pekerja migran di Desa Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran, Karawang, Jawa Barat, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding langsung berbincang santai dengan warga. Santi pun menceritakan pengalamannya kepada menteri saat bekerja sebagai pekerja migran. Dirinya sempat bekerja di Arab Saudi selama 2 tahun. Setelah itu ia bekerja ke Taiwan selama 5 tahun dan Hong Kong. Setelah pulang kampung, perempuan berusia 35 tahun itu mengelola tabung dengan sistem arisan menggunakan modal sisa hasil kerja ke luar negeri. Pokoknya kalau kita di sana bekerja gitu harus benar-benar kerja, terus soal uang gitu jangan dihambur-hamburin gitu. Kita pakai keuangan itu seperlunya aja, kebutuhan keluarga, jangan buat yang enggak-enggak ya gitu. Insya Allah bisa berhasil gitu. Jadi kita ada buat istirahat di rumah kalau kita udah capek bekerja kayak gitu. Itu dulu peran ibu, peran keluarga, karena dulu belum punya suami ya. Nah setelah punya suami ya peran suami juga penting gitu. Saya waktu di Arab 2 tahun, Taiwan 5 tahun, di Hong Kong 1 tahun 4 bulan. Sementara itu, Menteri Karding menyebut Santi merupakan salah satu purna pekerja migran yang inspiratif. Alhamdulillah setelah beliau bekerja di mana di Arab, Taiwan dan Hong Kong ini, alhamdulillah bersama suami bisa hidup bahagia, punya rumah yang menurut saya ya sangat baik, sangat layak. Dan hari ini saya memang sengaja ke sini untuk nginep di rumahnya supaya saya bisa menyelami secara menjiwai ya kehidupan masyarakat di desa, masyarakat kantor-kantor PMI. Karding juga mengatakan PMI menurut undang-undang adalah semua warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mendapat upah. Itu merupakan PMI. Namun jika sudah pulang ke kampung halaman, itu disebut purna PMI. Dari Karawang, Jawa Barat, Tusna Baresi melaporkan. Forum Penyelamatan Hutan Jawa menyoroti adanya pembangunan nasional yang mengakibatkan kerusakan hutan. Forum Penyelamat Hutan Jawa atau FPHJ menyoroti 2 rencana pembangunan nasional yang berdampak pada kerusakan hutan. FPHJ pun mengecam akan melakukan perjuangan untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan di Pulau Jawa. Forum Penyelamat Hutan Jawa serius dalam upaya menyelamatkan hutan dan lingkungan yang kini semakin rusak. Banyak kawasan hutan di Pulau Jawa yang semakin terdegradasi. Ketua FPHJ Eka Santosa mengkritik proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II. Diketahui, proyek tersebut berdiri di atas kawasan lindung mangrove dan statusnya belum diturunkan, sehingga seharusnya tak boleh ada pembangunan di atasnya. Eka mengatakan, pembangunan di kawasan Kabupaten Tanggerang itu akan menggunakan 1.705 hektar dari total sekitar 30.000 hektar kawasan PIK 2. Masalah fungsi hutan ya, terutama dalam konteks lindung maupun juga untuk konservasi. Nah berikut juga yang menjadi perhatian bahasan hari ini yaitu tentang tersandaranya wilayah hutan akibat dari ketidakmampuan Pemda melakukan penanganan sampah. Jadi ini ada catatan khusus, kita sudah melakukan investigasi terkait terutama Sari Mukti lah di Bandung Raya ya, yang katanya sementara dulu tahun 2006, kemudian sampai ini hari tidak ada kunjung selesai, bahkan ada perluasan dari 40 ditambah 20 hektar dan 6 hektar dari 20 itu sudah hilang kayunya. Lalu pertanyaan kita, mau sampai kapan hutan menjadi sandera dan kapan akan diperbaiki? Dampak lingkungan juga disoroti oleh praktisi lingkungan Dadang Hermawan. Menurutnya, kerusakan lingkungan semakin parah dari tahun ke tahun dan ironisnya, pemangku kebijakan tidak peka terhadap hal tersebut. Semakin tahun semakin mengkhawatirkan dan mengerikan. Nah, salah satu contoh aja yang tadi kita ketahui bersama tentang banjir longsor, banjir bandang yang terjadi di Sukabumi yang menewaskan sekitar 10 orang.
itu sudah jelas nampak adanya dan sesuai dengan statement Pak Menteri Lingkungan Hidupnya waktu datang ke sana, dia menyatakan bahwa banjir bandang ini akibat dari penggundulan hutan dan tambang legal dan ilegal yang ada di kawasan hutan. FPHJ menilai fungsi hutan saat ini tersandera oleh kepentingan terselubung yang membuat kerusakan ekologi dan merugikan masyarakat. Terlebih, hutan di Indonesia sudah mengalami kebijakan setelah adanya kebijakan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus atau KHDPK. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Inspira TV. Saya Ajeng Kurnia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.